Halo anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Oke, sebelum kita membahas, untuk mengenal ya lokasi tempat tinggal kita, ada yang tahu apa itu lokasi? Lokasi itu apa ya? Oke, kita bahas. Lokasi itu merupakan letak suatu objek di permukaan bumi. Jadi, lokasi itu adalah tempat yang berada di permukaan bumi. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Kita bahas terlebih dahulu lokasi absolut. Lokasi absolut itu merupakan letak yang tetap terhadap sistem koordinat. Sifat lokasi absolut adalah tetap dan tidak berubah-ubah. Selama koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih berupa garis ekuator dan meridian Greenwich. Ya. Perlu diingat bahwa lokasi absolut itu tidak berubah-ubah sifatnya dan berpatokan pada garis ekuator serta meridian Greenwich. Untuk menentukan lokasi absolut bisa dilihat berdasarkan letak astronomis atau garis lintang dan garis bujur. Atau bisa disebut sebagai alamat pos. Ya, ingat ya, lokasi absolut itu berdasarkan letak astronomis yang mana dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Ini merupakan garis lintang. Garis lintang itu merupakan garis horizontal. Yang ke pinggir ini merupakan garis lintang. Ya. Garis lintang ini itu fungsinya untuk pembagian musim. Sedangkan garis bujur, garis bujur ini sifatnya, bentuknya vertikal. Garis ke bawah ini merupakan garis bujur. Garis bujur ini fungsinya untuk pembagian waktu. Pada aslinya ya, garis ini sebenarnya tidak ada. Ini hanya buatan manusia atau disebut sebagai garis imajiner untuk memudahkan kita dalam pembagian musim ya dan juga pembagian waktu. Ini adalah contoh lokasi absolut. Yang pertama, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini merupakan lokasi absolut yang mana Indonesia itu tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah tempatnya, akan terus berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian ada lagi. Di sini rumah Danu berada di Jalan Pagagan nomor 30 Kecamatan X dan Kabupaten Y. Ini merupakan garis absolut. Kenapa? Karena ketika kita mencari alamat ini, kita akan menemukan titik koordinat. Titik koordinat inilah yang merupakan lokasi absolut. Dia akan tetap tidak akan berubah. Lalu bagaimana sih cara agar mengetahui titik koordinat rumah kita? Oke, caranya untuk mengetahui titik koordinat suatu tempat atau titik koordinat rumah kita bisa menggunakan Google Maps. Masuk ke aplikasi Google Maps, lalu klik profil email kita, kemudian klik setelan. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di situ ada mulai Maps dalam tampilan satelit. Kita aktifkan terlebih dahulu. Dengan mengaktifkan ini, maka tampilan Maps kita akan seperti ini. Baru di sini kita cari alamat yang akan kita tuju dengan telusuri di sini agar lebih mudah.
misalnya kita akan mencari titik koordinat IAIN Syahnur Jati Cirebon. Nah, setelah itu kita geser untuk mengetahui mencari titik yang tepat. Nah, setelah kita menemukan titik yang tepat, baru kita klik lokasi tersebut dan kita tekan lebih lama, maka akan muncul titik koordinat seperti ini. Nah, angka ini merupakan titik koordinat dari alamat yang kita tuju. Ya, itu cara untuk mengenali titik koordinat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang dapat berubah-ubah. Ya, tadi ingatnya kalau absolut itu tidak berubah, sedangkan relatif itu sifatnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekitarnya dan memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, awalnya Kabupaten Tanah Tidung merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi pada saat ini Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di sini kan ada perubahan ya. Yang tadinya Provinsi Kalimantan Timur kemudian berubah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kemudian tadi dikatakan di sini berpengaruh terhadap nilai suatu objek. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Lokasi di dekat jalan raya memiliki harga yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena polusi udara dan polusi suara dari kendaraan bermotor. Nah, suatu lokasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, itu yang dimaksud berpengaruh terhadap suatu nilai atau objek tertentu. Nah, ketika lokasinya berada di jalan raya, maka harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan lokasi berada di daerah pegunungan. Kemudian, contoh lainnya. Nah, di sini ada rumah Danu. Lihat sebelah timur rumah Danu ada rumah Adit. Dan sebelah barat ada jalan raya, artinya rumah Danu berada di pinggir jalan. Kemudian sebelah selatan, sebelah selatan ini ada rumah Sari. Nah, posisi ini itu bisa saja berubah, yang mana bisa saja rumah Danu yang tadinya di sini, kemudian Danu berpindah berada di rumah G di sini, ataupun yang tadinya bersebelahan dengan rumah Adit, kemudian Aditnya pindah, maka Danu sudah tidak bersebelahan lagi dengan rumah Adit. Nah, itu adalah contoh lokasi relatif yang mana di sekitarnya itu sifatnya berubah, tidak tetap. Nah, kemudian ya untuk mengetahui tempat tinggal kita, lokasi tempat tinggal kita, agar lebih mudah kita bisa menggunakan peta digital atau Maps digital. Nah, di HP kita ada yang namanya Google Maps. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan kita mengetahui alamat tujuan yang kita cari. Nah, selain itu, masih banyak lagi manfaat dari peta digital. Apa saja? Oke, kita bahas. Nah, ini adalah manfaat peta digital. Yang pertama, mengembangkan transportasi berbasis daring atau online. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya seperti Grab, seperti Gojek. Nah, itu merupakan pengembangan transportasi berbasis daring. Nah, dengan adanya peta digital, ya, aplikasi Grab ataupun aplikasi Gojek, ya, drivernya itu akan memudahkan menemukan tempat tinggal kita dan memudahkan untuk sampai ke tujuan kita. Kemudian yang kedua, perhitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman barang. Nah, di situ dengan adanya peta digital itu bisa menunjukkan lokasi atau jalan yang lebih mudah, jalan yang lebih cepat, sehingga
estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman lebih efisien. Nah, kemudian ketiga, memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Nah, ini sering kita gunakan ya. Nah, di sini biasanya kita sering searching ya. Alamat tujuan kita kemana? Maka di situ Google Maps atau peta digital akan menunjukkan jalan menuju tempat tujuan kita. Selanjutnya, menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu lebih efisien. Nah, dalam peta digital biasanya di sini ada beberapa jalur ya. Nah, dan ada juga keterangan di sini tuh lebih lama 30 menit. Terus atau untuk jalan sini lebih cepat 17 menit. Nah, maka di situ peta digital akan mengarahkan kita menuju jalan yang lebih cepat. Nah, itu adalah manfaat dari peta digital. Dan juga dengan peta digital ini bisa menemukan tempat tujuan kita, bisa menemukan tempat tinggal kita. Oke, sampai sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.